Kenapa Haas wajib buat pertahanin Mick Schumacher buat musim depan? Mick Schumacher sekarang keancam buat gak dapet kursi di F1 musim depan setelah Haas sekarang lagi dirumorin mencari kandidat pembalap buat menemani Kevin Magnussen di 2023. Dari berita-berita yang beredar, sekarang ini yang jadi kandidat kuat adalah Antonio Giovinazzi dan juga Nico Hülkenberg. Ini mungkin ada hubungannya sama Mick Schumacher yang diberitakan gak lagi jadi bagian keluarga Ferrari di akhir tahun ini. Schumacher sendiri bergabung dengan Akademi Ferrari sejak 2019 lalu. Haas sebagai tim pelanggan dari Ferrari tentu aja punya koneksi kuat sama pabrikan Maranello itu. Dan wajar aja kalau Ferrari ini mau ada perwakilan di salah satu kursi Haas. Karena Schumacher yang udah gak lagi jadi bagian Ferrari, wajar aja Ferrari mau Giovinazzi yang sekarang adalah pembalap cadangan mereka musim ini. Spekulasi itu juga diperkuat sama Giovinazzi yang bakal turun di beberapa sesi FP1 sama Haas di musim ini. Yang kesannya Haas malah mau menyiapkan Giovinazzi buat musim depan. Tapi kalau emang Haas bener mau gantiin Schumacher musim depan, menurut gue itu adalah sebuah kesalahan besar. Kenapa? Pertama, menurut gue itu adalah performa Schumacher yang justru gue bilang underrated. Ya mungkin orang-orang lebih berpikir kalau Mick ini overrated. Kayak misalnya, Mick ke F1 gara-gara nama belakangnya doang. Atau, Mick gak sebagus bapaknya di F1. Oke, sekarang kita coba gak consider atau mempertimbangkan nama Schumacher itu. Coba kita perhatikan murni sebagai pembalap. Apakah Schumacher layak buat di F1? Tentu aja jawabannya adalah iya. Dia udah buktiin dirinya layak di F1 setelah kesuksesannya di junior Formula lalu. Dia udah juara di F3 Eropa 2018 dan juga juara F2 2020. Dan menurut gue semua juara F2 itu layak buat dikasih kesempatan ke F1. Lalu apakah Schumacher underperform di awal musim ini? Itu juga jawabannya iya. Schumacher emang jelas struggle di awal musim dan dia pun ketinggalan oleh teammate-nya Kevin Magnussen yang baru balik lagi ke F1 musim ini. Dan ini pun diperparah sama dua crash besarnya di Arab Saudi dan juga di Monaco. Yang gak cuma ngerugiin Haas secara finansial tapi juga ngerugiin Schumacher sendiri dari kepercayaan dirinya. Dan Schumacher sendiri layak dengan segala kritik yang didapatkan karena itu. Tapi yang menurut gue orang-orang abaikan atau bahkan gak lihat adalah Schumacher itu perlahan-lahan selalu improve di setiap balapan. Meskipun awal musimnya sulit, tapi dia udah kelihatan improve di GP Kanada waktu dia lolos ke Q3 di weekend itu. Sayangnya di balapan dia malah DNF karena masalah teknis. Di balapan-balapan selanjutnya pun kelihatan Schumacher makin membaik. Puncaknya di GP Inggris di mana dia finish di posisi ke-8 dan juga di GP Austria di mana dia finish ke-6. Masalahnya yang justru menghalangi Schumacher buat cetak hasil yang bagus belakangan ini adalah Haas sendiri. Mau itu kesalahan strategi, reliabilitas mobil, ataupun error pit stop. Contohnya adalah di GP Belanda lalu. Waktu dia start dari posisi ke-8 dan punya potensi buat finish di poin, tapi error pit stop malah mengacaukan balapan Schumacher. Dan lagi masalah reliabilitas di GP Italia pada sesi latihan bebas membuat Schumacher hampir tidak punya persiapan sama sekali menuju kualifikasi dan balapan. Terus buat perbandingan performa sama Magnussen, di awal musim Magnussen jelas unggul dari Schumacher. Tapi di beberapa balapan terakhir, justru Schumacher kelihatan lebih solid dari Magnussen. Terutama di GP Belanda di mana Schumacher lolos ke Q3 tapi Magnussen di sisi lain malah gagal lolos dari Q1. Alasan kedua tentu aja soal finansial. Haas adalah tim dengan budget yang sangat kecil kalau dibandingkan sama tim lainnya, dan mereka sendiri adalah tim dengan jumlah personel paling sedikit di F1. Dengan nama Schumacher tentu aja bisa sangat membantu mereka dalam menarik potensi sponsor-sponsor baru, dan di sisi lain juga membantu mereka dari segi exposure ke para fans di seluruh dunia. Ya istilahnya kayak siapa sih yang gak tahu nama Schumacher? Alasan ketiga, kalau dilihat dari kandidat-kandidat lain, kayak Giovinazzi atau Hülkenberg, malah Mick Schumacher menurut gue yang paling menjanjikan. Antonio Giovinazzi kalau dilihat dari waktunya di F1 selama 3 tahun dari 2019 sampai 2021, performanya justru gitu-gitu aja. Gak ada improvement yang jelas setiap tahunnya, malah dia masih kalah dari Kimi Raikkonen yang berada di akhir karirnya di F1. Terus kalau Nico Hülkenberg, menurut gue dia udah punya kesempatannya di F1. Tapi jangan salah dulu, gue suka Hülkenberg. Karena dia emang balap yang hebat. Tapi dia udah punya kesempatan buat buktiin dirinya sendiri kalau dia layak buat bersaing di depan. Tapi justru dia gagal buat manfaatin itu. Ya contohnya adalah GP Brasil 2012 dan juga GP Jerman 2019.
Di sisi lain, kalau dari segi umur, jelas gue lebih milih pembalap muda kayak Schumacher yang masih punya ruang besar buat berkembang dan juga punya karir balap yang panjang, dibanding Hülkenberg yang dia sendiri sekarang udah berumur 35 tahun. Terus kalau dibandingin sama pembalap akademi Ferrari lainnya pun, sekarang menurut gue Ferrari gak punya pembalap akademi yang benar-benar menjanjikan ataupun siap buat ke F1. Mungkin runner-up F3 musim ini, Ollie Bearman punya potensi buat itu, tapi dia masih butuh waktu buat mematangkan diri sebelum ke F1. Jadi itulah alasan gue kenapa Haas wajib pertahanin Schumacher buat musim depan. Apakah kalian setuju atau kalian punya pendapat lain?